Selamat pagi bagi kita semua. Marilah kita memberi waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan dan memohon kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini ketika kami dapat bangun pada pagi hari ini dan menikmati hari yang baru yang kembali Tuhan beri bagi kami. Kiranya Engkaulah ya Tuhan yang menolong kami sepanjang satu hari ini, dan biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan menerangi hati dan pikiran kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini, Selasa 28 Januari 2025, tertulis dalam Lukas 6 ayat 45. Demikianlah bunyinya. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, manakah lebih mudah mengenali jenis buah, dari pohonnya atau dari buahnya langsung? Tentu saja kita menjawab dari buahnya. Ketika kita melewati sebuah pohon, kita bisa tidak mengenali pohon apakah itu. Tetapi ketika pohon itu sedang berbuah, pada umumnya kita langsung dapat mengenali pohon buah tersebut. Tuhan Yesus Sang Guru Agung memperlihatkan keterampilan mengajar dengan menggunakan kebenaran umum untuk menjelaskan suatu kebenaran rohani. Dalam renungan pagi ini, Tuhan Yesus menekankan bahwa dari orang baik dengan hati yang baik akan keluar barang yang baik. Sedangkan dari orang yang jahat keluar barang yang jahat. Ayat 45 ini memberikan penjelasan lebih lanjut. Apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hatinya. Dengan demikian, kita dapat mengenali apakah seseorang mempunyai hati yang baik atau tidak dari perkataan-perkataan yang diucapkannya. Jika diperluas maknanya, maka hati yang baik bukan saja menghasilkan perkataan yang baik, tetapi juga pikiran yang baik, tindakan yang baik, dan segala hal yang baik lainnya. Apa yang dimiliki orang jahat dalam hatinya adalah kejahatan. Betapa jahatnya perbuatan orang jahat, dia mengira itu adalah kemampuannya dan metodenya sampai telah mencapai tujuan. Dia merasa bahwa dia lebih baik dari orang lain. Jadi dia tidak menyesal dan dia tidak membenci dirinya sendiri, bahkan merasa lebih mampu dari yang lain. Merendahkan orang lain, ini adalah orang yang jahat. Oleh karena itu, orang jahat tidak menyesal setelah melakukan kejahatan dan tidak memiliki hati nurani. Saudara-saudari yang terkasih, pada akhirnya semua prinsip yang Yesus bicarakan dalam Lukas 6 ini adalah masalah hati. Hati kita bukan hanya tindakan kita, perlu disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Tindakan kita sangat penting. Ketaatan itu perlu, namun ketaatan itu perlu sepenuh hati dan digerakkan oleh hati. Jika demikian,
maka hati kita menentukan buah yang kita hasilkan. Jadi, marilah kita meminta Tuhan untuk menjaga hati kita, membersihkan hati kita, dan menyesuaikan hati kita dengan hati Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami sungguh bersyukur atas segala kebaikan-Mu yang telah kami rasakan. Sungguh kami menerimanya bukan karena kebaikan kami, tapi karena kasih-Mu yang besar. Sucikanlah hati kami dan singkirkanlah kepentingan pribadi dan kejahatan dari hati kami. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu, penuhilah ya Tuhan hati kami dengan kasih-Mu. Pada pagi ini kami berdoa untuk warga jemaat-Mu yang sakit. Berilah mereka kesembuhan dan kesehatan. Bagi yang sedang berduka cita, yang berbeban berat, berilah kepada mereka ya Tuhan kekuatan dan penghiburan, agar mereka semakin teguh menjalani kehidupannya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semua.